datang dari Ibu Rile Silalahi. Ibu Rile Silalahi ini sangat sering bertanya ya. Ini bukan orang baru bagi kita, bukan nama yang baru ini. Iya, betul. Semoga kita nanti bisa join di Zoom. Jadi Ibu bisa bertanya langsung. Saya yakin juga Ibu Rile ini sedang menyaksikan program kita pada malam karena dia selalu menyaksikan setiap episodenya. Setiap episode. Baik, Pendeta, pertanyaannya. Kalau kita lihat cerita Alkitab Perjanjian Lama, sepertinya berfokus pada bangsa Israel. Apakah bangsa-bangsa lain Tuhan tidak pedulikan? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Silakan Pak Pendeta. Terima kasih. Alkitab tidak menuliskan segala sesuatu yang kita mau cari tahu yang terjadi di atas dunia ini. Karena para penulis Alkitab Perjanjian Lama, nabi-nabi itu yang Tuhan panggil untuk melakukan akan tugas-tugas yang ia percayakan, adalah nabi-nabi yang dipanggil untuk berbicara kepada umat yang Tuhan Allah pilih, yaitu umat Israel pada waktu itu yang dipanggil keluar dari Mesir, berdasarkan janjinya kepada Abraham, kepada Ishak dan kepada Yakub, untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain, agar supaya melalui bangsa Israel yang Tuhan pilih, bangsa-bangsa lain pada saat itu juga boleh mengenal Allah. Itu tujuannya. Bukan artinya Tuhan membuat bangsa Israel eksklusif sebagai satu-satunya bangsa yang akan diselamatkan. Mereka dipilih untuk membawa terang. Mereka dipilih untuk menjadi berkat. Sejak awal, dalam Kejadian pasal yang ke-12, pada waktu Tuhan Allah memanggil Abraham untuk pergi ke suatu tempat yang Tuhan Allah tidak beritahukan apa tempat itu, Tuhan Allah katakan di dalam Kejadian pasal yang ke-12, ayat yang ke-2, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Jadi, Abraham dipanggil untuk mendapat berkat dan untuk menjadi berkat. Dalam konteks keselamatan untuk orang Israel, mereka dipanggil untuk mendapatkan keselamatan dan membawa kabar keselamatan juga kepada bangsa-bangsa lain. Sebagaimana nenek moyang mereka, yaitu Abraham, dipanggil untuk mendapat berkat dan menjadi berkat. Demikian juga orang-orang Israel. Sehingga waktu nabi-nabi itu dipanggil oleh Tuhan, mereka dipanggil bukan hanya untuk mengingatkan bangsa Israel untuk setia kepada Allah, tetapi mengingatkan mereka kepada fungsi mereka sebagai pembawa berkat bagi bangsa-bangsa lain. Nah, sekalipun Alkitab Perjanjian Lama khususnya banyak berbicara tentang bangsa Israel, tetapi ini tidak membuat bangsa-bangsa lain itu seperti tidak diperhatikan oleh Allah. Ada beberapa bahagian dalam Alkitab Perjanjian Lama di mana Allah berbicara kepada dan berbicara mengenai bangsa-bangsa lain juga, yang secara implisit atau tersirat memberitahukan kepada kita bahwa Allah pun mempunyai banyak cara untuk membawa mereka kepada keselamatan. Salah satu contoh, ada beberapa contoh. Kita buka di dalam kitab Amos. Itu Amos 1 dan Amos yang kedua. Di situ tentang hukuman atas bangsa-bangsa lain. Kenapa mereka dihukum? Mereka dihukum oleh karena mereka tidak mengikuti perjanjian yang Tuhan sudah buat dengan mereka. Mereka dihukum karena mereka tidak mau mentaati kehendak Allah yang sudah dinyatakan kepada mereka. Entah kehendak Allah yang dinyatakan kepada mereka dicatat atau tidak dicatat di dalam Alkitab, itu lain hal. Tetapi Allah tidak pernah melakukan sesuatu tanpa
memberitahukan terlebih dahulu mengapa hal itu terjadi. Contohnya, kita baca dalam Amos 3 ayat yang ke-7. Di sana dikatakan, sungguh Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Jadi dia akan mengutus nabi-nabinya untuk memberikan amaran. Kalau misalnya bangsa itu tidak bertobat, dia akan menghukum. Entah bagaimana Allah memberikan amaran itu, sekalipun tidak tercatat, tetapi itu pasti terjadi. Kita mempunyai contoh di dalam Alkitab, di mana Allah mengutus nabi, bukan hanya untuk orang Israel. Dan contoh yang paling jelas adalah dalam kitab Yunus. Kemana ia disuruh? Dia diutus untuk pergi ke Niniwe. Niniwe itu di mana? Ini di tempat orang Asyur, orang Syria, Niniwe. Ini bukan orang Israel. Apa urusannya Yunus kalau begitu pergi ke negeri yang bukan negeri orang Israel? Untuk apa? Pekabarannya jelas, 40 hari lagi kota ini akan ditunggang-balikan. Dengan suatu pekabaran yang tersembunyi di dalamnya, bertobatlah kamu. Dan apa yang terjadi? Di dalam Yunus pasal yang ketiga, dikatakan di sana mereka semua bertobat, mereka berpuasa, menggunakan pakaian kabung dan menaruh debu di atas kepala mereka. Mulai dari raja sampai rakyat jelata, semua bertobat dan Tuhan tidak jadi menghukum Niniwe. Ini berarti Tuhan juga mempunyai urusan untuk keselamatan bangsa-bangsa lain. Tadi dalam kitab Amos. Masih ada kitab-kitab yang lain. Contohnya, dalam Yesaya 13 sampai Yesaya pasal 20. Ada banyak bangsa-bangsa lain. Tentang siapa atau kepada siapa Tuhan berbicara melalui hambanya Nabi Yesaya. Dalam kitab Yeremia, pasal 46 dan pasal-pasal selanjutnya, Tuhan juga berbicara tentang dan mengenai bangsa-bangsa lain. Ya. Ada cerita yang lain juga. Tadi contoh tentang Yunus yang diutus ke Niniwe. Allah juga pernah berbicara kepada Raja Nebukadnezar melalui apa? Mimpi. Yang ada dalam Daniel pasal yang kedua. Itu bukan mimpi yang diberikan pada awalnya kepada Daniel. Walaupun Tuhan akhirnya menampakkan mimpi itu kepada Daniel dan memberikan maknanya. Tetapi awalnya itu diberikan kepada Nebukadnezar. Bukan hanya dalam Daniel pasal yang kedua. Daniel pasal yang keempat, Nebukadnezar mendapatkan mimpi tentang pohon yang tumbuh, yang besar, yang rindang, lalu kemudian dipotong, ya. Dan itu menggambarkan bagaimana Tuhan berbicara kepada Nebukadnezar supaya dia jangan sombong. Supaya dia memuji Tuhan. Dan di akhir dari cerita itu, Nebukadnezar memuji Tuhan. Apa artinya? Tuhan berbicara bahkan kepada raja dari orang Babel. Tuhan juga pernah berbicara lewat mimpi kepada Firaun. Tentang akan adanya 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Untuk menyatakan kemuliaan Allah melalui pemerintahan Yusuf. Jadi Allah berbicara kepada bangsa-bangsa lain. Walaupun kebanyakan dalam perjanjian lama, karena ini adalah tentang bangsa yang dipilih Allah untuk mendapatkan berkat dan menjadi berkat, nabi-nabi itu berbicara banyak kepada mereka, karena melalui bangsa Israel inilah juga akan datang Sang Juru Selamat Yesus Kristus yang akan lahir di negeri Israel itu, di Bethlehem. Ya. Jadi kurang lebih demikian. Jadi Allah bukan hanya fokus kepada bangsa Israel. Kita melihat nampaknya seperti itu karena dia mau bangsa itu, selain mereka mendapatkan berkat keselamatan, mereka bisa menjadi berkat, membawa berkat keselamatan juga bagi bangsa-bangsa lain. Terima kasih, Ibu Rile, silakan.